نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد السلام عليك يا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمن صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita memasuki Jumat terakhir di bulan Rajab, dan akhirnya nanti sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Sya'ban, dan juga sebagai bangsa kita akan memilih pemimpin yang terbaik di negeri kita ini. Bulan Rajab ada peristiwa yang besar yang terjadi dalam panggung sejarah kenabian Rasulullah SAW, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Isra Mi'raj, perjalanan yang sangat singkat terjadi di malam hari di tanggal 27 Rajab, di mana Rasulullah dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, menerima perintah salat 5 waktu. Memahami peristiwa Isra Mi'raj ini kalau dengan akal andalan kita sulit kita untuk memahaminya, karena akal ini tidak cukup, sangat kecil dengan peristiwa yang sangat besar. Sampai Allah pun mempertahukan kemahasuciannya dengan diawali kalimat Subhana, Maha Suci Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestina, alladzi barakna haulahu, yang Allah berikan keberkahan untuk sekelilingnya. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa. Allah belum pernah mengawali peristiwa besar terjadi dalam sejarah kenabian yang lain-lain dengan kalimat Subhana. Peristiwa besar banjirnya di zaman Nabi Nuh, peristiwa
dihancurnya kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut tidak diawali dengan kalimat subhana. Tapi peristiwa Isra Mi'raj ini Allah sampai mempertaruhkan kemahasuciannya karena saking hebatnya peristiwa ini terjadi. Inilah peristiwa Rabbaniyah, kemahakuasaan Allah. Dalam peristiwa Islam ini ada dua hal yang kita harus yakini. Ada kauniyah, ada Rabbaniyah. Kauniyah sebab akibat, Rabbaniyah kemahakuasaan Allah. Ini bagian ranahnya iman, ranahnya keyakinan kita kepada Allah. Tapi orang beriman mudah untuk memahami peristiwa ini terjadi. Kenapa? Karena yang dipertaruhkan adalah iman kita. Kalau bicara iman, kita yakin peristiwa ini benar adanya. Peristiwa Isra Mi'raj diawali dengan Allah uji Rasulullah dengan tahun duka cita wafatnya Khadijah istri beliau dan Abu Talib paman beliau. Setelah itu datang malaikat membedah dadanya Rasulullah. Secara singkat, setelah dibedah dikeluarkan sifat buruk, diisi iman, ilmu, hikmah, lalu menaiki kendaraan yang Allah siapkan, Buraq bersama malaikat Jibril, melewati beberapa tempat, yaitu diantaranya adalah Yasrib, Bethlehem, Bukit Tursina, puncaknya adalah Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Rasulullah diberikan 2 gelas air yang berisi susu dan arak. Disuruh oleh malaikat Jibril pilih minum. Rasulullah dengan tegas, dengan spontan memilih susu. Shadaqta, kau benar. Seandainya kau meminum arak, maka umatmu menjadi pemabuk. Setelah itu Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril di Masjid Aqsa ada Sulamul Jannah, tangga dari surga yang biasa dilalui oleh para malaikat turun naiknya. Dalam surah Al-Ma'arij Allah jelaskan minallahi jil ma'arij ta'urujul malaikat warruh kana bikr khamsina alfah sanah, 50.000 tahun kalau dilakukan oleh manusia. Dengan tangga dari surga itu melewati 3 alam sekaligus, alam nasut, alam malakut, alam lahut, berjumpa dengan para nabi dan rasul, langit pertama, kedua sampai ketujuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, puncaknya dengan Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu secara ringkas Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka. Dilihat di surga, diperlihatkan gambaran oleh Allah, yaitu orang yang menanam biji langsung tumbuh, langsung berbuah. Lalu bertanya, hai Jibril, gambaran apakah ini? Inilah gambaran umatmu yang dermawan, yang beliau zakat, infak, sedekah, menyantuni yatim. Luar biasa kedermawanannya yang Allah balas dengan berlipat-lipat ganda. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah ambatas sab'a sanafi kulli sumlatin mi'atu habbah wallahu yudha'iful liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, Allah berikan pahala 700 kali lipat. Kemudian setelah itu secara ringkas banyak peristiwa yang lain, yaitu Rasulullah diperlihatkan gambaran neraka. Di neraka Rasulullah terheran-heran ada segerombolan manusia, disiapkan daging yang lezat, yang nikmat. Di sebelahnya daging yang busuk, banyak belatungnya. Lalu Rasulullah terheran, kenapa banyak orang ini yang diperebutkan daging yang busuk, bukan daging yang nikmat, yang sudah bisa dikonsumsi. Lalu malaikat Jibril menjawab, itulah gambaran umatmu yang sudah punya istri yang salehah, sudah rukun rumah tangganya, masih juga selingkuh, berzina. Nauzubillahi min zalik. Itulah gambaran umat Rasulullah SAW.
Kemudian berjalan lagi Rasulullah dengan malaikat Jibril melihat ada orang yang memikul kayu bakar banyak berat, tapi anehnya ditambah lagi, dipukul lagi, ditambah lagi, dipikul lagi, ditambah lagi. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, apakah ini? Siapakah orang ini?" "Inilah umatmu yang waktu di dunia diberikan amanah, jabatan, masih kurang terus dengan amanah jabatan yang dipikulnya, padahal dia berkhianat, diberikan lagi, dipikul lagi, berat, tapi diberikan lagi, diberikan lagi. Orang yang rakus dengan jabatannya, inilah seperti ini gambarannya. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik." Kemudian sampai di alam yang ketiga, alam lahut. Malaikat Jibril tidak menemani karena memang perintah Allah hanya sampai ke alam malakut. Disitulah Rasulullah mengucapkan salam, "Assalamu alayka at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah." Lalu Allah jawab, "Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Mendengar jawaban Allah, Rasulullah tidak egois, lalu menjawab, "Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin." Seluruh makhluk Allah yang ada di langit mengucapkan syahadat dan salawat. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad." Selesai itu Rasulullah menerima perintah salat 50 waktu yang akhirnya menjadi 5 waktu. Apa kesimpulannya dari peristiwa ini? Peristiwa Isra Mi'raj, perintah salat 5 waktu. Dan yang sangat istimewanya perintah salat ini berbeda dengan perintah lain. Ketika Allah perintahkan puasa, Allah cukup turunkan ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Perintah zakat cukup turun ayat, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Perintah haji cukup turun ayat, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Tetapi ketika Allah perintahkan salat, tidak cukup turun ayat, Allah langsung memanggilnya. Apa kesimpulannya? Apa keistimewaan salat? Pertama, salat adalah pertama kali dihisab oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu as-salat. Kalau salat kita diterima, maka seluruh ibadah kita diterima, puasa, zakat, sedekah, haji kita diterima. Kalau salat kita ditolak ketika dihisab, maka seluruh amal ibadah kita ditolak. Yang kedua, salat itu tiang agama. Yang mendirikan salat, as-salatu imaduddin, berarti dia mendirikan agama. Meninggalkan salat berarti meruntuhkan agama. Yang ketiga, salat ibadah tidak tergantikan. Walaupun kita dalam perjalanan kita wajib sholat, di rumah wajib sholat, sehat wajib sholat, sakit pun sekalipun wajib sholat. Tapi ibadah lain ada rukhsah, ada keringanan. Ketika kita dalam perjalanan puasa, kita boleh berbuka diganti di hari yang lain. Ketika kita sakit diganti dengan fidyah. Zakat bagi yang mampu, tidak mampu menerima zakat, apalagi ibadahnya haji manisoteli sabila. Tapi sholat ibadah yang tidak tergantikan. Karena itu momentum Isra Mi'raj adalah momentum kita perbaiki sholat kita. Sholat terbaik, maka Allah karuniakan kepada kita rezeki yang terbaik. Lakukan ibadah sholat di awal waktu, berjamaah di masjid dengan khusyuk. Apalagi sebentar lagi sebagai bangsa kita akan memilih pemimpin. Pemilih yang cerdas, pasti dia memilih yang cerdas. Pilihlah yang melaksanakan sholat, yang mendirikan sholat. Kalau misalnya kita pilih apakah presiden, apakah wakil presiden, DPD, DPR RI atau DPRD, kita jejak digitalnya, jejak langkahnya, dia tidak sholat atau pura-pura sholat. Kalau dia sholat ditinggalkan, apalagi kita yang memilihnya, kita pasti ditinggalkan. Pentingnya kita adalah sholat, amanah, cerdas, sidik, tabligh, itu terlihat dari sholatnya yang khusyuk. Karena itu, ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'min rahimakumullah, Isra Mi'raj adalah momentum bagi kita
untuk kita melaksanakan sholat yang terbaik. Kalau kita melaksanakan sholat yang terbaik, maka Allah karuniakan kepada kita rezeki yang terbaik, rumah tangga yang terbaik, kehidupan yang terbaik, wafat yang terbaik, masuk surga yang terbaik, dan insya Allah Allah karuniakan pemimpin yang terbaik. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatin khashi'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.